Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang masyarakat beradab dan sejahtera. Punten izin memperkenalkan diri sebelumnya, saya Nilna Amanina Wahidah, selaku moderator kelompok 4 yang akan membantu jalannya kegiatan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Ambaryani selaku pemateri pertama, lalu yang kedua ada Raden Azmi Kamil selaku pemateri kedua, dan yang terakhir Tria Kusmara selaku pemateri 3. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami untuk memulai presentasi ini. Pada pemateri pertama, dipersilahkan. Punten baik, terima kasih Teh Nilna. Apakah suara saya terdengar? Punten terdengar. Punten baik. Pengertian masyarakat beradab dan sejahtera. Masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dari pengertian ini dapat dicontohkan istilah masyarakat desa, yaitu masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari ketiganya. Sistem budayanya mendukung masyarakat itu. Masyarakat modern berarti masyarakat yang sistem perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih menurut Kamus Besar. Kedua istilah masyarakat desa dan masyarakat modern, dalam gabungan dua kata itu, desa dan modern merupakan kualitas dari suatu masyarakat. Bertolak dari cara demikian dapat memberi suatu kualitas dan suatu masyarakat. Umpama masyarakat tradisional, masyarakat primitif, masyarakat agamis, masyarakat beradab, masyarakat sejahtera, dan masyarakat beradab dan sejahtera. Pada contoh terakhir ini memberikan dua buah kualitas sekaligus, yaitu beradab dan sejahtera. Kata beradab berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti menurut Kamus Besar. Sementara itu, kata sejahtera berarti aman, sentosa, dan makmur, selamat dari gangguan dan kesukaran. Bertolak dari masing-masing pengertian masyarakat menjadi masyarakat beradab dan sejahtera mempunyai maksud bahwa masyarakat yang dikehendaki adalah masyarakat yang kumpulan manusianya terdiri atas orang-orang yang halus, sopan, dan baik budi pekertinya supaya masyarakat tersebut selamat dan bebas dari gangguan maupun kesukaran. Punten next. Konsep masyarakat beradab dan sejahtera. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurholis Majid. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Makna civil society atau masyarakat sipil adalah terjemahan dari civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pengumuman masyarakat. Cicero adalah orang barat yang pertama kali menggunakan kata society civilis dalam filsafat politiknya. Konsep civil society pertama kali dipahami sebagai negara. Secara historis, istilah civil society berakar dari pemikiran Montesquieu, J.J. Rousseau, John Locke, dan Hobbes. Ketika orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarki absolut dan ortodoksi gereja oleh Larry Diamond. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwajah wajah, memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda.
Bila merujuk kepada bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakely dan Sugerti, pada tahun 1997, masyarakat Dani penting digunakan menjelas. Discovery #West of Go and merujuk pada Mueller pada tahun 1997, ada dua masyarakat Madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat Madani. Punten di next teh. Selanjutnya yaitu ada karakteristik masyarakat beradab dan sejahtera. Yang pertama yaitu terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarkan kebiasaan kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, ini program dominasi negara dengan program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang keempat, terjembatannya dengan kepentingan individu dan mengatakan opsi otoriter mampu menunjukkan keputusan mentah. Terakhir, tumbuh kompetitivitas yang hanya terhadap oleh rezim totalitas. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kang Azmi. Kepada Kang Azmi, dipersilahkan. Ya baik, sebelumnya izin melanjutkan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Punten terdengar. Baik, ya di sini saya akan melanjutkan karakteristik masyarakat beradab dan sejahtera yang keenam, yaitu meluasnya kesetiaan, loyalty, dan kepercayaan, sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketujuh, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Yang kedelapan, bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kesembilan, damai. Artinya, masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Lalu yang ke-10, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Lalu yang ke-11, toleran. Artinya, tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak yang berbeda tersebut. Yang ke-12, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Lalu yang ke-13, berperadaban tinggi. Artinya, bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Dan yang ke-14 yaitu berakhlak mulia. Lalu di sini ada kehidupan bertetangga dalam Islam. Yang pertama, kehidupan bertetangga dalam Islam itu batasan bertetangga. Sebagaimana kaidah fidyahnya yang berbunyi urfu hadu malam yahidu bi asyi syari'u. Adat kebiasaan adalah pembatas bagi hal-hal yang tidak dibatasi oleh syariat. Sehingga yang tergolong tetangga bagi kita adalah setiap orang yang menurut adat kebiasaan setempat dianggap sebagai tetangga kita. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Tevria dipersilakan. Baik, terima kasih Kang. Boleh di next. Yang kedua, ada kedudukan tetangga bagi seorang muslim. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia, sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan. Yang ketiga,
Anjuran berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik terhadap tetangga adalah akhlak yang sangat mulia dan sangat ditekankan penerapannya, karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, ancaman atau sikap buruk kepada tetangga. Di samping anjuran, syariat Islam juga menggambarkan kepada kita ancaman terhadap orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik terhadap tetangga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan keimanan dari orang yang lisannya kerap menyakiti tetangga. Next. Yang kelima, bentuk-bentuk perbuatan baik kepada tetangga. Semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang selayaknya diberikan kepada tetangga kita. Di antaranya adalah bersedekah kepada tetangga jika memang membutuhkan, bahkan anjuran bersedekah kepada tetangga, dan juga segala bentuk akhlak yang baik lainnya, seperti memberi salam, menjengukkan ketika sakit, membantu kesulitan, berkata lemah lembut, bermuka cerah di depannya, menasehatinya dalam kebenaran, dan sebagainya. Dikembalikan kepada moderator. Punten, baik, terima kasih banyak pada para pemateri. Alhamdulillah pemaparan telah selesai disampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Teh Tia untuk membacakan kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini adalah masyarakat beradab dan sejahtera adalah masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, sejahtera, dengan kesadaran ketuhanan yang tinggi yang diterapkan dalam kehidupan sosial. Peranan umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera yaitu dialog, melakukan studi agama, menumbuhkan kesadaran pluralisme dan masyarakat madani, menjaga perdamaian, bermusyawarah, dan bersikap adil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bertetangga yaitu batasan bertetangga, kedudukan tetangga bagi seorang muslim, anjuran berbuat baik kepada tetangga, ancaman atas sikap buruk kepada tetangga, kedudukan tetangga bagi seorang muslim, anjuran berbuat baik kepada tetangga, ancaman atas sikap buruk kepada tetangga, serta bentuk-bentuk perbuatan baik kepada tetangga. Baik, diserahkan kepada moderator. Punten, baik, alhamdulillah telah selesai presentasi kita. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pemateri dan Ibu Dewi Sri Merdikawati, MPD selaku Guru Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat. Saya Nil Amanina Wahida selaku moderator dan para anggota lainnya izin pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.